Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tepat setelah kemenangan Baekjun, aula nampak sangat sepi. Seluruh penonton terdiam setelah menyaksikan pertarungan tersebut. Sebelumnya, para penonton sudah mulai terbiasa dengan drama bagaimana anak-anak Gunung Hua mengalahkan musuhnya hanya dengan satu serangan saja. Tapi, apa yang diperlihatkan oleh Baekjun adalah level yang berbeda. Ia mengalahkan salah satu anak dari keluarga Hebei Peng dengan kemampuan pedang yang sangat menakjubkan. Tidak sampai di situ, Peng Doan bahkan dipukuli sepihak layaknya anjing kampung. Baekjun terlihat baik-baik saja tanpa luka segores pun. Itulah yang membuat seluruh penonton terdiam. Salah seorang penonton bahkan bergumam, apakah memang benar Gunung Hua sekuat itu? Adalah hal yang aneh mengingat bahwa yang dijagokan setiap orang adalah 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Tapi mereka semua satu persatu tumbang oleh murid Gunung Hua. Penampilan syok para pimpinan sekte juga terlihat di bangku penonton. Mereka masih tidak habis pikir bagaimana bisa serangan pedang milik keluarga Hebei Peng dimentahkan oleh Baekjun. Perlu diketahui, gerakan pedang milik Hebei Peng lebih mengutamakan beban ataupun bobot, sedangkan Gunung Hua lebih mengedepankan ketajaman dan juga kelembutan. Jadi sangat aneh melihat bagaimana pedang Gunung Hua dapat mementahkan teknik dari keluarga Peng. Para pimpinan sekte bahkan mulai berpikir pelatihan macam apa yang dilakukan oleh Gunung Hua sehingga bisa menaklukkan teknik keluarga Peng. Setelah naga ilahi Gunung Hua, kali ini pedang keadilan Gunung Hua. Sebelumnya, para pimpinan sekte tidak terlalu keberatan memberikan tempat duduk Hyunjong tepat di belakang mereka. Akan tetapi, melihat bagaimana penampilan murid-murid Gunung Hua, semua orang mulai nampak tidak nyaman. Seseorang pimpinan sekte pun berkata, Baekjun bukan? Jika ia menjadi pimpinan sekte di masa depan, aku yakin Gunung Hua akan memiliki masa depan yang cerah. Dan dengan sanjungan tersebut, sanjungan lain mulai menyusul. Selanjutnya ada Zhao Gei. Ia adalah penatua dari Serikat Pengemis. Ia hadir untuk menggantikan pimpinan sekte. Zhao Gei mulai memberikan selamat kepada Hyunjong. Ia berkata penampilan Gunung Hua sangatlah luar biasa. Ia bahkan menyinggung jika mungkin saja dalam waktu dekat Gunung Hua akan kembali sejajar dengan 9 sekte besar. Mendengarkan hal tersebut, para pimpinan sekte pun mulai menatap Zhao Gei dengan tatapan tajam. Tentu saja karena perbincangan terkait dengan 9 sekte besar sangatlah sensitif, apalagi jika terkait dengan sekte Gunung Hua. Tapi walaupun demikian, Hyunjong tetap merendah walaupun mendapatkan banyak pujian. Selanjutnya, Tanggunak juga memberikan selamat kepada Hyunjong atas kemenangan cemerlang yang ditampilkan oleh Baekjun. Dan Hyunjong pun hanya tersenyum sambil melihat perdebatan kecil antara Baekjun dan juga Chungmyun di aula pertarungan. Di lain sisi, tepat setelah mengalahkan Peng Doan, Baekjun tidak menyangka jika reaksi para penonton di luar dari apa yang ia perkirakan. Ia bahkan bertanya kepada Chungmyun, apakah penampilanku terlalu berlebihan? Mendengar perkataan tersebut, Chungmyun pun mulai menanggapinya. Nampaknya Dong Ryong kami sudah mulai dewasa. Kau bahkan memberikan khutbah kepada lawanmu. Mendengar hal tersebut atau mendengar nama tersebut tentu saja membuat Baekjun kesal. Dan itulah yang membuat mereka sedikit bertikai. Di sisi lain, Chungmyun merasa sangat bangga
karena berkat kerja kerasnya melatih murid-murid, ia telah melihat hasilnya. Ia bahkan sangat senang melihat murid-murid dari sekte dan keluarga ternama dipukul habis-habisan oleh murid-murid Gunung Hua. Setidaknya sedikit kekesalan Chungmyun terhadap mereka mulai terobati. Chungmyun juga mulai berpikir jika murid-murid saat ini sudah mulai berkembang. Akan tetapi tentu saja jika dibandingkan dengan kejayaan Gunung Hua di masa lalu, murid-murid Gunung Hua saat ini masih tertinggal jauh. Akan tetapi ia juga nampak optimis setelah melihat bagaimana perkembangan kemampuan Baekhyun. Ia pun menatap Baekhyun dengan senyuman dan meyakini jika mungkin saja Gunung Hua saat ini bisa melebihi kejayaan Gunung Hua di masa lalu. Tapi tentunya melihat Chungmyun yang tersenyum ke arahnya, Baekhyun merasa sangat tidak nyaman. Ia bahkan beranggapan apakah diriku membuat kesalahan, dan ia pun bertanya kepada Chungmyun. Lalu Chungmyun pun menjawab, tidak ada masalah apa-apa, kau telah bekerja dengan baik. Melihat Chungmyun yang nampak ramah kepadanya tentu saja membuat Baekhyun lebih curiga lagi. Di sisi lain, Ho Do-jin, pimpinan sekte Wudang, nampak tidak nyaman atas perkembangan pesat Gunung Hua. Itu semua karena Wudang berusaha untuk mengejar Shaolin. Tapi dengan kebangkitan Gunung Hua, nampaknya ia merasa sangat terganggu. Oleh sebab itulah Ho Do-jin memikirkan untuk membuat sebuah rencana. Kembali ke Baekhyun dan juga Chungmyun. Baekhyun nampak sangat tidak nyaman melihat Chungmyun yang selalu saja memakan cemilan. Tapi bukannya berhenti mengunyah, Chungmyun malah menawarkan kue bulan kepada Baekhyun. Baekhyun bahkan bertanya, kenapa kau selalu saja makan? Dan Chungmyun pun menjawabnya, tentu saja aku membutuhkan kekuatan untuk pertarungan-pertarungan selanjutnya. Dengan makanan kita bisa memperoleh kekuatan. Tentu saja itu adalah alasan yang aneh kenapa butuh kekuatan. Dan disinilah Chungmyun mulai menjelaskan, senior, nampaknya kau masih belum sadar. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Aku bahkan tidak paham kenapa Shaolin membiarkan petarung-petarung terbaik mulai bermunculan pada akhir-akhir pertarungan. Nampaknya pada awalnya mereka mengira jika Gunung Hua akan tersingkir di awal. Itulah sebabnya petarung-petarung handar dikeluarkan di akhir. Chungmyun pun mulai menunjuk salah satu panggung. Dan di sana nampak bagaimana salah satu anggota keluarga Namgung mengalahkan musuhnya dengan sangat menakjubkan. Tidak sampai di situ, Chungmyun juga menunjuk ke arah lain. Dan saat itulah Baekhyun mulai nampak sangat serius karena di sana terlihat sosok yang sangat familiar, yaitu saudaranya sendiri, Jin Gumryong. Kali ini adalah waktu baginya untuk memulai pertarungan. Baekhyun sangat sadar Jin Gumryong saat ini sangatlah berbeda dengan Jin Gumryong yang ia lihat dahulu. Artinya ia telah bertambah kuat. Walau begitu, Jin Gumryong juga merupakan salah satu tujuan Baekhyun, yaitu untuk mengalahkannya. Ia adalah tembok yang harus dilalui oleh Baekhyun untuk bisa terus berkembang. Tapi walau begitu, nampaknya Jin Gumryong sama sekali tidak tertarik dengan Baekhyun. Ia lebih terfokus untuk menatap mata Chungmyun, seseorang yang telah mengalahkannya dahulu. Pada panggung ini ia ingin menunjukkan jika dirinya telah berubah. Dan yang menjadi lawan Jin Gumryong saat ini adalah salah satu murid sekte King Cheng. Walaupun sekte King Cheng juga merupakan bagian dari 9 sekte besar, akan tetapi Jin Gumryong sama sekali tidak mempedulikan lawannya. Ia hanya berfokus untuk melihat para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut. Tentu saja itu membuat murid King Cheng kesal karena kehadirannya sebagai lawan sama sekali tidak dianggap oleh Jin Gumryong. Tidak sampai di situ, Gumryong bahkan berkata kepada Wang Sangbo yang merupakan murid King Cheng sebagai bajingan kecil.
Kesabarannya pun mulai habis. Ia pun berkata akan memberikan pelajaran kepada Gumryong. Tapi Gumryong menanggapinya dengan tenang. Ia pun berkata, "Baiklah, mari kita lihat apakah kau memiliki bakat untuk melakukan hal tersebut." Tatapan tajam mulai membuat Wang Sambo mundur. Gong Choi sebagai juri bahkan merasakan hal yang aneh. Itu semua karena Gumryong menunjukkan niat membunuh yang sangat besar, dan itulah yang membuat Wang Sambo waspada. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Serangan demi serangan mulai diluncurkan oleh Wang Sambo. Akan tetapi nampaknya itu bukanlah hal yang sulit untuk ditangani oleh Gumryong. Dan sambil menatap Chung Myun di bangku penonton, ia pun berkata kepada Wang Sambo, "Apakah kau pernah melihat lautan kelopak?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang aneh. Dan beberapa saat kemudian kelopak putih pun mulai bermunculan. Itu bahkan mulai menutupi aula pertarungan. Lalu beberapa saat kemudian hujan kelopak putih pun mulai menyerang Wang Sambo. Itu adalah serangan yang kejam. Tubuh Wang Sambo mulai dibasahi oleh darah. Gong Choi sebagai juri bahkan berkata, "Cukup, Jin Gumryong nampaknya sudah siap untuk membunuh lawannya." Gong Choi bahkan menasihatinya, "Bukankah ini terlalu berlebihan?" Tapi Gumryong menanggapinya dengan santai, "Aku hanya menunjukkan yang terbaik." Ia juga berkata, "Jadi siapa pemenangnya?" Walaupun sangat kesal, pada akhirnya Gong Choi pun berkata, "Pemenangnya Jin Gumryong dari Sekte Ujung Selatan." Setelah mengalahkan lawannya, Gumryong juga menatap Chung Myun dengan tatapan tajam karena ia sangat yakin kali ini bisa mengalahkannya. Setelah kemenangan Jin Gumryong, Yeonjung pun berkata kepada Chung Myun, "Hei Chung Myun, bukankah ia sedang menatapmu?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Benarkah itu?" Yeonjung kembali berkata, "Ya, bukankah ia jauh lebih kuat dari sebelumnya?" Dan nampaknya Chung Myun tidak peduli terkait dengan hal tersebut. Karena bahkan jika pimpinan Sekte Ujung Selatan saja yang bergerak, Chung Myun tidak akan peduli. Apalagi jika itu hanyalah Jin Gumryong. Teknik yang diperlihatkan oleh Jin Gumryong memang lebih hebat dan lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi itu juga berarti kehancuran. Teknik tersebut memang indah di luar tapi busuk di dalam. Itu semua karena mereka memodifikasi teknik yang aslinya milik Gunung Hua tanpa mempedulikan akar dari teknik tersebut. Jika dibiarkan lebih lama, maka Chung Myun bahkan yakin jika Sekte Ujung Selatan akan hancur karena mereka telah kehilangan pondasi mereka. Tapi Chung Myun juga nampak terkesima bagaimana Jin Gumryong mengalahkan lawannya. Ia bahkan berkata, "Bahkan Dongryong kami tidak akan bisa melakukan hal tersebut." Mendengarkan nama Dongryong, Yeonjung dan juga Jogul pun mulai menanggapinya. Dongryong, dan dengan cepat Baekhyun pun datang dan memukul Yeonjung dan juga Jogul. Ia terlihat nampak sangat kesal karena nama aslinya disebutkan oleh kedua juniornya, dan tentunya itu juga merupakan penyesalan terbesarnya karena memberitahukan nama aslinya kepada Chung Myun. Dan setelahnya suara juri Gong Choi pun terdengar. Pemenangnya Tang Soso dari Gunung Hua. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para penonton terkejut karena sampai dengan saat ini Gunung Hua belum dikalahkan sekalipun. Tang Soso pun mulai kembali ke tempat duduknya. Lalu Yui Sul pun mulai menasehati beberapa hal terkait dengan pertarungannya. Karena memang benar faktanya Tang Soso merupakan murid yang paling lemah yang dibawa oleh Gunung Hua. Sebenarnya ada beberapa orang yang lebih kuat daripada Tang Soso yang tidak ikut kompetisi tersebut. Akan tetapi karena melihat potensi yang dimiliki oleh Tang Soso, pimpinan sekte pun memutuskan untuk membawanya. Karena memang benar hanya dalam waktu 6 bulan pelatihan Chung Myun, kemampuannya meningkat sangat pesat. Dan yang paling penting adalah ia bisa menang. Dan pada akhirnya
pertarungan hari kedua pun selesai. Jika pertarungan hari pertama sangat biasa, pertarungan hari kedua menampilkan nama-nama top dari setiap klan dan juga keluarga. Dan dengan itu, murid-murid Gunung Hua pun kembali ke asrama mereka. Di sana, mereka pun mulai berdiskusi. Yeonjung bahkan berasumsi jika pertarungan terus berjalan dengan mulus, maka ia yakin setidaknya Gunung Hua akan mencapai perempat final. Terlebih lagi, tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan Chung Myun. Tentu saja itu adalah argumen yang masuk akal, tapi Baekhyun berkata untuk tidak lengah. Beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan dari asrama mereka. Yeonjun dan Jogul awalnya ingin membukakan pintu, tapi Baekhyun berkata biarkan aku saja. Dan saat membuka pintu, alangkah terkejutnya Baekhyun karena yang mampir adalah orang yang sangat ia kenal, yaitu saudaranya Jin Gum-ryong dan juga ayahnya, yaitu Jin Cho-baek. Dan mereka pun berkata jika ingin berbicara dengan Baekhyun. Ketiganya pun berpindah tempat, tapi tentunya ada 3 orang lain yang membuntuti mereka. Tentu saja itu adalah Chung Yun, Jogul, dan juga Yeonjung. Mereka sangat tertarik dengan pertemuan keluarga tersebut. Kira-kira apakah yang akan mereka perbincangkan? Saking bersemangat dan juga penasarannya, Chung Yun bahkan berkata, seharusnya aku membawa dendeng dan juga alkohol untuk mendengarkan mereka. Perbincangan pun dimulai. Ayah Baekhyun pun berkata, kau telah bertambah kuat. Itu adalah pertanyaan yang sangat canggung. Dan Baekhyun pun hanya menjawab, ya terima kasih. Dan ayah Baekhyun ataupun Jin Cho-baek pun kembali berkata, Dong Ryong. Tapi belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, Baekhyun pun memotong. Baekhyun, panggil aku Baekhyun. Pada titik ini, Jin Cho-baek nampak sedikit kecewa karena bahkan anaknya sendiri tidak ingin dipanggil dengan nama aslinya. Hingga pada akhirnya ia pun kembali berkata, pulanglah. Walaupun ini sedikit terlambat, aku mengharapkan jika kau kembali ke sekte ujung selatan. Dengan posisiku saat ini pasti tidak akan ada masalah. Pimpinan sekte juga pasti akan setuju. Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun menanggapinya. Tampaknya kau tidak berubah sama sekali. Biarkan aku mengajukan satu pertanyaan. Jika aku tidak kuat, apakah ayah akan mengunjungiku? Mendengar hal tersebut, Jin Cho-baek pun sedikit terdiam. Lalu ia kembali berkata, ya kau memang benar. Jika kau tidak kuat, aku tidak akan pernah menemuimu. Tapi jujur saja itu semua adalah kesalahanku. Jika saja aku bisa memahami potensi yang kau miliki, pasti aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dan Baekhyun pun kembali menanggapinya, ya aku paham dengan posisi ayah. Dan aku bahkan tidak menyalahkan pilihanmu. Akan tetapi aku hanya membencinya. Sebagai seorang ayah, tentunya kau tidak ingin melihat putra yang gagal. Dan jika saja kemampuanku sedikit lebih baik, pastinya ayah akan memperhatikanku. Dan tentunya pada titik ini Baekhyun sama sekali tidak ingin kembali. Yang ia inginkan adalah Gunung Hua. Mendengar jawaban tersebut seperti omong kosong bagi Jin Cho-baek. Ia pun berkata, aku tidak ingin bakatmu membusuk di Gunung Hua. Karena pada akhirnya Gunung Hua tidak akan pernah bisa berkembang atau menuju puncak. Berbeda dengan sekte ujung selatan. Dengan dukungan dan juga sumber daya yang kami miliki, aku yakin bisa menjadikanmu pendekar terbaik. Baekhyun pun hanya tersenyum mendengar perkataan dari Jin Cho-baek. Ia kembali menanggapinya. Ya, memang mungkin jika sekte ujung selatan menjadikanku pendekar terbaik. Tapi bukan itu yang aku mau. Yang kuinginkan adalah Gunung Hua menjadi sekte yang terbaik. Chung Myun dan para penguping lainnya bahkan dibuat terkejut dengan ketenangan Baekhyun dalam menghadapi pertanyaan dan juga tawaran dari ayahnya. Tidak sampai di situ, Baekhyun juga berkata jika ia akan menjadi pimpinan sekte di masa depan. Yang intinya ia tidak akan pernah meninggalkan Gunung Hua.
Nah, di sini Jin Chobek menyangka jika Baekhyun ingin memutuskan hubungan dengan keluarganya. Tapi tentu saja itu salah. Yang Baekhyun inginkan hanyalah mengikuti jalan pilihannya, yaitu tetap di Gunung Hwa. Akan tetapi ia bahkan berkata jika hubungannya tidak akan pernah berubah. Jin Chobek tetaplah ayahnya dan Jin Gumryong tetaplah kakaknya. Jin Chobek pun mulai terdiam. Ia pun menatap langit dan berkata, "Keluarlah." Aku bilang keluar. Tidak kusangka jika Gunung Hwa akan mengajari seseorang bertingkah layaknya tikus. Mendengarkan hal tersebut, Chungmin pun terkejut. Apa? Ia menyadari keberadaanku itu di luar dugaan. Di sini Chungmin sangat yakin dengan kemampuannya saat ini. Jin Chobek tidak akan pernah bisa menyadari kehadirannya. Tapi karena Jin Chobek terus mengoceh untuk keluar, akhirnya Chungmyun dan anak-anak lainnya pun memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Dan alangkah terkejutnya karena dari semak-semak lainnya Chungmyun melihat pimpinan sekte dan juga para penatua. Mereka pun saling memandang satu sama lain. Itu adalah penampilan atau pemandangan yang sangat memalukan. Di dalam hati Baekhyun ia bahkan bergumam, Gunung Hwa benar-benar hancur. Nah, jadi memang benar ya, ternyata memang kehadiran atau aura Chungmyun tidak bisa dirasakan oleh Jin Chobek. Jadi yang ia rasakan adalah kehadiran dari pimpinan sekte dan juga para penatua. Di lain sisi, Hyunjong dan juga para penatua nampak sangat malu karena kehadiran mereka akhirnya diketahui. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hingga akhirnya Jin Chobek pun menyapa pimpinan sekte Hyunjong. Dan setelah mereka bertukar sapa, Jin Chobek pun kembali berkata, bukankah ini agak sedikit keterlaluan? Karena menguping perbincangan ini tentu saja itu adalah hal yang benar. Tapi dengan tekadnya Hyunjong pun berkata, ya aku memang salah, tapi aku tidak akan membiarkan masa depan Gunung Hwa direbut begitu saja. Pada intinya, walaupun aku harus menahan malu, aku tidak ingin melepaskan Baekhyun. Ia adalah bakat terbaik di Gunung Hwa dan seseorang yang nantinya akan menjadi pimpinan sekte. Nah, si Hyunjong ini walaupun udah ketangkap basah, tapi ia masih berusaha untuk terlihat cool di depan para murid-muridnya. Tapi walau begitu, perkataannya terkait dengan tidak ingin kehilangan Baekhyun terdengar sangat tulus. Baekhyun bahkan terharu mendengar bagaimana pimpinan sekte menganggapnya sosok yang sangat berharga. Walaupun pada saat itu Chungmin berkata itu semua terlalu berlebihan. Dan pimpinan sekte pun menyuruh Chungmyun untuk diam. Dan setelah beberapa percakapan, akhirnya pun dibuat kesimpulan, yaitu Baekhyun tetap tidak ingin meninggalkan Gunung Hwa. Dan hubungan mereka antara ayah dan anak akan terjalin seperti biasanya. Yang artinya walaupun Baekhyun berada di Gunung Hwa, akan tetapi hubungan ayah dan anak tidak akan pernah terputus. Setelah mendengar perkataan tersebut, pada akhirnya Jin Chobek pun memutuskan untuk diri. Ia juga meminta maaf kepada pimpinan sekte karena telah berbuat lancang atau bertindak berlebihan untuk mengambil Baekhyun dari Gunung Hwa. Dan sebelum meninggalkan semua orang, ia pun berkata, Dongryong, sesekali kembalilah ke rumah. Dan Baekhyun pun menjawab, ya ayah. Jin Chobek pun mulai meninggalkan semua orang. Akan tetapi Jin Gumryong masih berdiri di sana. Ia pun menatap Baekhyun dan juga Chungmyun dengan tatapan tajam. Ia pun berkata, sebaiknya kau benar-benar harus menjadi pimpinan sekte nanti. Tapi jika Gunung Hwa masih berdiri saat itu. Dan sebelum meninggalkan semua orang, ia juga berkata akan membalaskan dendam kepada seluruh murid Gunung Hwa karena telah mempermalukan sekte Ujung Selatan pada kompetisi tahunan mereka. Dan dengan perkataan itu juga Jin Gumryong pun perlahan menghilang.
Dan Chungmin pun mulai berkata, nampaknya saudaramu sudah mulai gila. Dan hanya ada satu cara untuk mengembalikan kesadarannya. Dia harus dipukuli. Mendengar perkataan Chungmin, Baekhyun pun mulai tersenyum. Ia pun menanggapinya, untung saja kau tidak memiliki keluarga. Di lain sisi, Wei Lisan, pimpinan dari gerbang Hwayong, akhirnya tiba di sekte Shaolin dengan beberapa murid. Wei Soheng dan beberapa murid lainnya nampak terkejut dengan kerumunan dan juga keramaian yang ada di sekte Shaolin. Kompetisi dunia murim adalah ajang bergengsi di mana tidak setiap sekte bisa mengikuti kompetisi tersebut. Dan itulah yang membuat Wei Lisan terkejut karena Gunung Hua mengikuti kompetisi tersebut. Sebagai subsekte Gunung Hua, tentu saja gerbang Hwayong merasa sangat bangga. Ada alasan kenapa mereka baru saja tiba. Itu semua karena Wei Lisan baru saja mendapatkan informasi jika Gunung Hua ikut serta. Walaupun Gunung Hua tidak memberikan informasi langsung kepada mereka, Wei Lisan sama sekali tidak merasa kecewa. Ia sangat tahu benar ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Gunung Hua. Jadi mungkin saja pimpinan sekte Gunung Hua lupa memberikan kabar tersebut kepada gerbang Hwayong. Dan sebelum memasuki aula pertandingan, Wei Lisan pun berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak terlalu berharap banyak dengan hasil dari pertandingan murid-murid Gunung Hua. Yang terpenting ikut serta saja merupakan hal yang baik. Tapi sangat disayangkan setelah memasuki barisan bangku penonton, baik itu Wei Lisan dan juga murid-muridnya tidak bisa melihat langsung ke arah arena pertarungan. Apalagi murid-murid dari gerbang Hwayong memiliki badan yang relatif kecil. Tapi karena mereka telah jauh-jauh datang ke sana, mereka harus melihat pertarungan. Oleh sebab itulah Wei Lisan meminta kepada orang-orang yang di depannya untuk bergeser sedikit agar murid-muridnya bisa melihat pertarungan. Tetapi tentu saja tanggapannya tidak benar-benar baik. Seseorang pun berkata, apakah kau tidak memiliki sopan santun? Kau yang datang belakangan bisa-bisanya ingin menerobos ke depan. Semua yang menonton di sini adalah seniman bela diri. Jadi jangan merasa spesial. Setelah mendengar omelan ataupun nasihat tersebut, Wei Lisan pun langsung meminta maaf. Tapi orang tersebut kembali bertanya, sebutkan dari sekte mana kau berasal. Dan Wei Lisan pun menjawab, kami berasal dari gerbang Hwayong di Nanyang. Kami merupakan subsekte dari Gunung Hua. Mendengar jawaban tersebut, ia pun mulai terdiam lalu berpikir, gerbang Hwayong, aku tidak pernah mendengar nama tersebut. Tapi tunggu, Gunung Hua? Apakah kau mengatakan Gunung Hua? Dan Wei Lisan pun menjawab, ya. Sosok tersebut kembali berkata, jadi kau merupakan bagian dari bandit-bandit Gunung Hua tersebut? Oh maaf, maksudku Gunung Hua yang ikut serta dalam kompetisi ini bukan? Dan Wei Lisan pun menjawab, ya, walaupun ia merasa heran kenapa ia mendengar kata-kata bandit bergandengan dengan nama Gunung Hua. Akan tetapi yang lebih mengejutkan adalah setelah mendengar mereka merupakan subsekte dari Gunung Hua, sosok tersebut yang awalnya garang langsung berubah menjadi sangat sopan. Ia pun kembali berkata, oh maafkan aku tidak tahu jika Gunung Hua memiliki subsekte. Silakan ikuti aku akan memberikan tempat kepada kalian. Dan dengan cepat pria tersebut pun berkata kepada orang-orang di depannya, berikan jalan, mereka adalah bagian dari Gunung Hua. Dan semua orang pun langsung menatap ke arah Wei Soheng, Wei Lisan dan juga murid-murid gerbang Hwayong. Dan tentunya mereka semua merasakan hal yang aneh. Kenapa semua orang menjadi sangat sopan dan juga terkejut ketika mendengar nama Gunung Hua. Mereka bahkan bersedia memberikan jalan kepada rombongan gerbang Hwayong. Dan setelah mereka mendapatkan tempat, saat itulah mereka
siap mendengar pertarungan selanjutnya. Chung Myun dari Gunung Hua. Mendengar hal tersebut, Wei Soheng pun merasa sangat familiar. Chung Myun, Gunung Hua, tentu saja itu adalah sosok yang ia kenal. Chung Myun merupakan seseorang yang digadang-gadang menjadi petarung terbaik. Oleh sebab itulah tidak hanya Wei Soheng, tapi seluruh murid gerbang Hwayong yang hadir sangat tertarik untuk melihat pertarungannya. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah karena para penonton mulai menyoraki namanya dan mendukungnya layaknya idola. Chung Myun bahkan tersipu malu melihat sorak-sorai dan dukungan dari para penonton. Itu semua karena di kehidupannya yang lalu ia tidak pernah mendapatkan hal tersebut, walaupun dahulu ia jauh lebih kuat. Para murid-murid dari gerbang Hwayong mulai terfokus kepada Chung Myun. Mereka juga mulai menyoraki namanya. Walaupun mereka semua masih belum tahu terkait dengan apa yang terjadi, tapi mereka sangat antusias untuk menonton pertandingan Chung Myun. Di lain sisi, Chung Myun pun mulai naik ke atas arena. Lalu ia pun melihat sosok yang akan menjadi lawannya, dan itu adalah Jin Song, murid dari sekte Wudang, seseorang yang bisa dikatakan sebagai 20 orang paling dijagokan dalam kompetisi dunia murim. Tapi tentu saja itu merupakan nasib sial bagi Jin Song. Saat mengetahui lawannya adalah Chung Myun, ia bahkan mulai gemetar. Ia pun mulai bergumam di dalam dirinya, kenapa aku sial sekali? Kenapa aku harus melawan monster ini? Jin Song tahu benar bagaimana kekuatan Chung Myun, bagaimana ia mengalahkan seniornya yaitu Mujin, orang terkuat nomor 1 di antara para murid sekte Wudang. Tidak hanya itu, ia bahkan tahu jika Chung Myun bertarung seimbang dengan penatua mereka. Jadi bagaimana bisa ia mengalahkan monster yang bahkan seimbang dengan penatua sekte Wudang? Melihat ekspresi aneh dari Jin Song, Chung Myun pun mulai berkata, apakah kau baik-baik saja? Kau nampak berkeringat. Apakah kau sakit? Dan dengan sedikit gugup, Jin Song pun menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Dan Chung Myun pun kembali berkata, benarkah? Aku kira kau sedang tidak enak badan. Melihat dari ekspresi dan juga sikapmu, nampaknya kau tahu benar bagaimana perbandingan kekuatan kita. Jika demikian, bukankah sebaiknya kau menyerah saja? Tapi Jin Song kembali menjawab, tidak, aku akan mencobanya. Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun mulai tersenyum. Ia pun mulai menarik pedang dari sarungnya dan berkata, aku mengagumi keberanianmu. Baiklah, mari kita lihat seberapa berbakatnya dirimu. Melihat senyum licik Chung Myun, Jin Song pun langsung berubah pikiran. Ia pun berkata, nampaknya lebih baik aku menyerah saja. Hidup adalah prioritas utama. Dan senyum bodoh mulai menghiasi wajah Jin Song. Tapi sebelum ia benar-benar menyerah, ia pun melihat ke arah kursi penonton. Di sana terlihat pimpinan sektenya, yaitu Ho Do Jin. Dengan tatapan dingin dari pimpinan sekte, Jin Song pun langsung membatalkan niatnya. Walaupun ia tahu ia tidak akan bisa menang melawan Chung Myun, akan tetapi sebagai salah satu murid dari sekte bergengsi, merupakan sebuah hal yang memalukan jika langsung menyerah tanpa bertarung. Dan sambil membulatkan tekadnya, ia pun kembali berkata, tidak, aku harus bertarung. Setidaknya aku harus belajar pada pertarungan ini. Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun pun mulai tersenyum. Kau sangat lucu. Jika kau ingin belajar, maka belajarlah dengan gurumu, bukan di pertarungan ini. Mendengar perkataan tersebut, Jin Song pun menanggapinya. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa terus melawan seseorang yang lebih lemah dariku. Walaupun Jin Song nampak gugup dan juga ketakutan, ia tetap memegang pedangnya dengan erat. Dan saat itulah ia mulai mendekat ke arah Chung Myun.
Anehnya, walaupun ia nampak gemetar, teknik yang ditunjukkan masih nampak sangat indah. Chungmyun bahkan terkejut dan mulai mengingat masa lalunya, yaitu saat bertarung melawan sekte iblis. Ada banyak orang yang sepertinya gemetar atau ketakutan, akan tetapi tetap memegang pedangnya dengan kokoh. Oleh sebab itulah Chungmyun langsung menyukai Jin Song. Ia bahkan kembali berkata, "Jadi siapa namamu tadi?" Dan Jin Song pun menjawab, "Aku Jin Song." Chungmyun pun kembali berkata, "Baiklah, mari kita mulai. Aku akan sedikit memberikanmu pelajaran." Pedang Jin Song pun mulai mendekati Chungmyun, tapi tentu saja Chungmyun bisa menghindari hal tersebut dengan mudah. Dan setelahnya Chungmyun pun mulai berteriak kata demi kata, punggung, kaki, jari. Setiap kali Chungmyun menyebutkan salah satu anggota tubuh, saat itu juga serangan Chungmyun menyentuh anggota tubuh Jin Song. Ia bahkan sulit untuk menghindar. Hingga akhirnya Chungmyun pun berteriak kepala dan bam. Dengan pukulan terakhir tersebut, akhirnya Jin Song pun tumbang. Melihat kejadian tersebut, para penonton pun mulai bersorak-sorai. Seorang pun berkata, seperti yang diharapkan, naga ilahi Gunung Hua sangatlah kuat. Dan seperti biasa pula, ia menang hanya dengan satu serangan saja. Nama naga ilahi Gunung Hua mulai bergema di aula pertarungan. Ya, setelah dipukul habis-habisan, entah bagaimana Jin Song bisa bangkit kembali. Akan tetapi saat itu ia sudah tidak ada niat untuk terus melanjutkan pertarungan. Ia bahkan memanggil nama Chungmyun atau naga ilahi Gunung Hua dengan penuh rasa hormat. Dan dengan itu pula juri pun memutuskan jika Chungmyunlah pemenangnya. Di lain sisi, di bangku penonton, Wei Soheng pun bersorak, "Murid Chungmyun, murid Chungmyun!" Dan saat itu alangkah terkejutnya ia karena Chungmyun menatap ke arahnya. Akan tetapi menurutnya itu hanya kebetulan saja, karena semua orang menyoraki namanya, jadi tidak mungkin Chungmyun mendengar suaranya. Tapi tentu saja Chungmyun adalah Chungmyun. Pada levelnya saat ini, pendengarannya jauh lebih tajam dibandingkan orang lain. Oleh sebab itulah ia langsung sadar dengan suara yang sangat familiar. Oleh sebab itulah ia langsung lompat ke arah penonton. Tentu saja para penonton langsung antusias karena naga ilahi Gunung Hua tepat berada di hadapannya. Tapi tentu saja yang dituju Chungmyun adalah rombongan dari gerbang Hwayong. Ia pun langsung menyapa pimpinan gerbang dan berkata, "Pimpinan gerbang, sudah lama, bagaimana kabarmu? Dan kapan Anda tiba?" Lalu Wei Lisan pun menjawab, "Kami baru saja tiba setelah mendengar kabar jika Gunung Hua ikut serta dalam kompetisi. Kami langsung berlari ke Gunung Song. Walaupun kami masih merasa lelah, akan tetapi setelah melihat kemenangan murid Chungmyun, rasa lelah tersebut langsung hilang." Dan ekspresi Chungmyun pun mulai berubah. Ia menatap mata Wei Lisan dan berkata, "Apakah?" Nampaknya Wei Lisan paham maksud Chungmyun, oleh sebab itulah ia berbisik, "Ya, ada 10 botol." Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Chungmyun senang. Ia pun langsung berkata kepada Wei Lisan untuk berpindah ke tempat di mana murid-murid Gunung Hua berada. Walaupun awalnya ia menolak, tapi berkat desakan dan juga ajakan Chungmyun mau tidak mau, Wei Lisan dan para murid dari gerbang Hwayong pun mengikuti Chungmyun dari belakang. Tapi sebelum itu Wei Soheng pun menyapanya, "Murid Chungmyun, kau benar-benar kuat." Dan Chungmyun pun menanggapinya, "Apakah kau melihat pertarunganku?" Wei Soheng pun menjawab, "Ya." Lalu Chungmyun kembali menanggapinya, "Aku tidak kuat, hanya mereka saja yang terlalu lemah." Setelah berbincang sedikit dengan Wei Soheng, akhirnya mereka pun tiba di tempat Gunung Hua berada. Chungmyun pun berkata, "Penatua, penatua, kami memiliki tamu." Pimpinan dari gerbang Hwayong datang berkunjung. Mendengar kata gerbang Hwayong, Baekchun, Jogul dan juga Yeonjung pun langsung mendekati Wei Lisan dan menyapanya. Tentu saja mereka sudah mengenal satu sama lain berkat insiden penyerangan sekte Wudang ke gerbang Hwayong. Adapun Chungmyun, ia memanggil penatua Hyun Yong untuk bertemu dengan pimpinan Wei Lisan.
Dan setelah mengetahui kedatangan dari gerbang Hwayong, Hyun Yong pun langsung mendekat. Ia pun berkata, "Oh, pimpinan gerbang, sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kami minta maaf, seharusnya kami mampir ke gerbang Hwayong sebelum pergi ke Gunung Song. Tapi nampaknya kami lupa akan hal tersebut." Nah, di sini Wei Lisan nampak bingung dengan sosok penatua yang menyapanya. Ia terlihat sangat muda. Wei Lisan seperti tidak pernah melihatnya. Lalu saat memperkenalkan diri jika ia adalah Hyun Yong, Wei Lisan lebih terkejut lagi. Ia berkata, "Aku hampir tidak mengenali Anda karena terlihat begitu muda." Lalu Hyun Yong pun menanggapinya, "Ya, ada banyak hal baik yang telah terjadi." Mereka berdua pun sedikit berbincang, tapi Wei Lisan menyadari satu hal. Murid-murid Gunung Hua yang ia temui kali ini benar-benar berbeda. Wei So-heng juga bahkan membenarkan hal tersebut. Baru 1 tahun sejak kunjungan terakhir dirinya, akan tetapi aura yang mereka pancarkan benar-benar berbeda. Hyun Yong pun meminta pimpinan Wei Lisan dan juga para murid agar merasa nyaman. Ia bahkan meminta murid-murid Gunung Hua untuk berdiri dan mempersilahkan murid-murid gerbang Hwayong untuk duduk. Hyun Yong sangat berterima kasih kepada gerbang Hwayong karena saat masa-masa sulit Gunung Hua hanya gerbang Hwayong saja yang mendukungnya. Oleh sebab itulah ia menganggap gerbang Hwayong seperti anak emas, tapi ia juga tidak melupakan tugasnya. Oleh sebab itulah Hyun Yong berkata, "Maaf sebelumnya, aku belum mengecek sebelum kami pergi ke Gunung Song apakah gerbang Hwayong telah mengirimi uang kepada Gunung Hua." Dan Wei Lisan pun menjawab, "Ya, kami telah mengirimnya beberapa hari yang lalu." Mendengar jawaban tersebut, Hyun Yong pun kembali tersenyum lebar dan mempersilahkan Wei Lisan untuk duduk dengan santai. Ia juga berkata jika pimpinan sekte berada pada tempat lain, jadi mereka bisa bertemu malam nanti. Beberapa saat kemudian, pertarungan demi pertarungan terus saja berlangsung. Hampir seluruh murid Gunung Hua memenangkan pertarungannya. Walaupun mereka tidak menang dengan 1 pukulan saja, akan tetapi murid-murid dari Gunung Hua belum ada yang tersingkirkan. Itu bahkan membuat Wei Lisan terkejut. Bagaimana bisa Gunung Hua bertambah kuat dalam waktu dekat? Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Memang benar, ia telah melihat kekuatan Chung Myun dan juga teman-temannya saat mengunjungi gerbang Hwayong. Akan tetapi menurutnya mereka hanyalah para jenius yang biasanya ada di setiap sekte. Ia tidak mengira jika seluruh murid Gunung Hua sama kuatnya. Selanjutnya ia melihat bagaimana kemenangan cemerlang dari Yeonjong. Walaupun terlihat sulit, tapi itu merupakan pertarungan yang mengagumkan. Dan ada hal lain yang membuat Wei Lisan begitu terkejut, yaitu saat ia melihat Tang Soso memenangkan pertarungan. Padahal ia mendengar jika Tang Soso baru saja masuk Gunung Hua 6 bulan yang lalu. Bagaimana bisa ia tumbuh begitu cepat? Wei So-heng yang juga menyaksikan pertarungan tersebut bahkan mulai membulatkan tekadnya. Jika Tang Soso yang baru saja masuk 6 bulan bisa sekuat itu, mungkin saja itu berlaku baginya. Wei So-heng bahkan menatap Tang Soso dengan tatapan kagum. Selanjutnya Yui Sul juga baru saja memenangkan pertarungan dan Tang Soso pun mulai menyambutnya dengan ramah. Di lain sisi, Chung Myun terlihat nampak bosan karena pertarungan yang ia lihat tidak ada satupun yang menarik. Lalu ia pun berkata, "Kapan penyisihan ini berakhir?" Dan Baekhyun pun menjawab, "Kita hanya perlu menunggu pertarungan Baeksang nanti. Setelah itu maka penyisihan akan berakhir." Mendengar nama Baeksang, Chung Myun pun sangat yakin jika ia bisa menang dengan mudah. Mengingat selain Chung Myun dan orang-orang yang selalu bersamanya, Baeksang bisa disebut sebagai yang terbaik. Oleh sebab itulah Chung Myun tidak terlalu khawatir. Ia bahkan berkata agar Baeksang menyelesaikan pertarungannya dengan cepat. Lalu Baekhyun pun menanggapinya, "Ya, Baeksang akan bertarung setelah pertarungan ini." Ia pun menatap sosok yang ada di arena pertarungan. Itu adalah Namgong Do Wei, pria bertubuh besar yang menggunakan pedang besar pula.
Aura yang dipancarkan sangatlah berbeda dengan orang-orang yang pernah Baekhyun lawan. Intinya ia kuat. Ia bahkan bertanya kepada Chungmyun, apakah Namgong Doe bisa dikalahkan dengan mudah? Dan jawabannya adalah tidak. Chungmyun tahu benar bagaimana kemampuan seseorang hanya dengan melihatnya saja, dan Namgong Doe berada pada level yang berbeda. Mendengar hal tersebut membuat Baekhyun terkejut. Jarang Chungmyun memuji kemampuan seseorang. Ia pun menatap Namgong Doe dan berkata, lihat saja, aku pasti akan mengalahkannya nanti. Mendengar perkataan seniornya, Chungmyun pun langsung menanggapinya. Senior, kau seharusnya lebih berfokus untuk bertarung atau menghadapi Jin Gumryong. Tapi ternyata di sini Baekhyun berkata jika Jin Gumryong bukanlah lawan yang sulit. Mendengar perkataan tersebut, Chungmyun pun langsung menasihatinya. Senior, kau harus berhati-hati. Tapi sebelum itu, Chungmyun juga bertanya terkait dengan silsilah keluarganya. Jika kakak Baekhyun adalah Jin Gumryong, melihat namanya yaitu Dongryong, pasti ada satu kakak lagi yang dimiliki oleh Baekhyun. Dan Baekhyun pun menjawab, ya ada satu kakak lagi di atasku. Akan tetapi melihat kemampuannya, nampaknya ia tidak ikut serta dalam kompetisi ini. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Chungmyun pun kembali menasehati Baekhyun untuk tetap berhati-hati. Jika meremehkan lawannya, mungkin saja Baekhyun bisa kalah. Dan tentunya ia juga harus mengingat istilah katak dalam tempurung. Melihat kepercayaan Baekhyun yang terlalu tinggi, Chungmyun bahkan sempat berniat untuk menghajarnya. Ia bahkan sudah mengeluarkan pedangnya. Tapi sebelum Chungmyun menghajar Baekhyun, tiba-tiba bam! Seseorang pun keluar dari arena dan Namgong Doe pun memenangkan pertarungan, yang artinya petarung terakhir dari Gunung Hwa yaitu Baeksang akan memulai pertarungan. Pada titik ini, Chungmyun masih yakin jika Baeksang akan memenangkan pertarungan. Tapi saat melihat siapa lawannya, Chungmyun mulai sedikit ragu. Yang menjadi lawan Baeksang adalah murid dari Sekte Shaolin. Sebagai penyelenggara, ada banyak niatan lain yang disembunyikan oleh Sekte Shaolin. Tapi walau demikian, rencana tersebut mulai hancur setelah kemenangan berturut-turut dari Gunung Hwa. Mereka tidak memprediksi jika Gunung Hwa bisa menjadi sekuat itu. Di sisi lain, Baeksang mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Ia sangat yakin harus memenangkan pertarungan tersebut melihat seluruh murid Gunung Hwa telah menang dan menuju babak selanjutnya. Saat pertarungan dimulai, ia pun langsung bergerak dan menggunakan teknik 24 gerakan bunga plum. Ia ingin menunjukkan kekuatannya dan memenangkan pertarungan dengan gemilang. Tapi sebelum teknik tersebut menuju lawannya, Baeksang pun langsung melihat tinju besar di hadapannya dan bam! Baeksang pun keluar arena hanya dengan satu pukulan saja. Melihat hal tersebut, seluruh penonton dibuat terkejut. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hwa. Bahkan mata Chungmyun menatap tajam ke arah sosok tersebut. Ia sangat mengenali teknik yang digunakan olehnya, yaitu 100 langkah tinju ilahi, salah satu teknik terbaik dari Sekte Shaolin. Kekalahan telak Baeksang membuat semua orang terkejut. Itu semua karena sampai dengan detik ini belum ada murid Gunung Hwa yang dikalahkan. Tapi kekalahan Baeksang sangatlah mengenaskan. Ia kalah hanya dengan satu pukulan saja. Semua orang pun mulai menatap sosok biksu muda yang mengalahkan Baeksang. Begitu juga dengan para pimpinan sekte yang menyaksikan pertarungan. Teknik yang digunakan oleh biksu muda tersebut merupakan teknik pamungkas yang dimiliki oleh Sekte Shaolin. Itu adalah tinju ilahi. Tidak mudah untuk menguasai teknik tersebut, akan tetapi melihat biksu muda tersebut bisa menggunakannya dengan sempurna, artinya ia merupakan monster jenius. Salah satu pimpinan sekte bahkan berkata, "Ya ampun, kepala biara, bagaimana bisa Anda menyembunyikan orang seperti itu?" Tapi tentunya kepala biara ataupun pimpinan sekte Shaolin hanya bisa merendah.
Tapi setelahnya ada salah satu pimpinan sekte yang mulai menanggapinya. Tunggu, melihat dari namanya, bukankah ia seharusnya merupakan murid kelas 1? Ya, namanya adalah Haeyeon. Marga Hae biasanya digunakan untuk murid-murid kelas 1 di sekte Shaolin. Akan tetapi kepala biksu mengatakan jika Haeyeon merupakan yang termuda di antara murid kelas 1. Bahkan melihat dari usianya, ia jauh lebih muda dibandingkan dengan murid kelas 2 kebanyakan. Yang artinya secara persyaratan tidak ada yang melarang hal tersebut. Tapi tentunya melihat kehebatan Haeyeon membuat beberapa pimpinan sekte merasa tidak nyaman. Bagaimana bisa mereka mengalahkan monster tersebut? Begitu juga dengan Hodojin. Setelah melihat langsung kemampuan dari Haeyeon, ia pun meyakini satu hal. Sekte Shaolin telah menyiapkan panggung khusus untuk monster tersebut. Dan tentunya itu membuatnya khawatir. Akan tetapi dari berbagai macam ekspresi yang diperlihatkan oleh pimpinan sekte, hanya Hyunjong saja yang masih nampak tenang. Ia sama sekali tidak terlalu terkejut dengan kehebatan yang diperlihatkan oleh Haeyeon. Mungkin itu semua karena ia telah melihat banyak hal yang aneh, terutama saat Chungmyeon memasuki sekte Gunung Hua. Di sisi lain, kepala biara juga nampaknya sedikit terkejut melihat Haeyeon menggunakan tinju ilahi. Mungkin saja itu semua karena musuh yang ia lawan adalah murid dari Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia menggunakan teknik tersebut walaupun itu masih dalam tahap penyisihan. Kembali ke arena, Baekhyun menatap Haeyeon dengan tatapan tajam. Ia tahu benar jika sosok yang ada di hadapannya merupakan orang yang sangat kuat. Oleh sebab itulah ia bertanya kepada Chungmyeon, "Chungmyeon, bagaimana menurutmu?" Dan jawaban Chungmyeon sangat-sangat mengejutkan. Ia berkata jika Haeyeon merupakan seseorang di atas kata jenius. Dia bisa dibilang sebagai kategori orang gila jika dilihat dari bakatnya. Chungmyeon bahkan merasa iri dengan bakat yang dimiliki oleh Haeyeon. Jika saja ia terlahir kembali dengan tubuh seperti Haeyeon, mungkin saja ia bisa menjadi pendekar paling hebat di dunia yang tercatat oleh sejarah. Tapi walau demikian, Chungmyeon tetap berkata jika sangat disayangkan ia terlahir di generasi yang sama saat Chungmyeon bereinkarnasi. Yang artinya seberapa kuat pun dia, Chungmyeon yakin ia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Oleh sebab itulah kekuatan ataupun bakatnya mungkin akan dibayang-bayangi oleh kehebatannya. Nah, setelah berdiskusi terkait dengan kemampuan Haeyeon, akhirnya Chungmyeon mengingat tentang seniornya yaitu Baeksang yang telah terpentar keluar arena. Oleh sebab itulah Chungmyeon dan juga Baekhyun langsung menghampirinya. Beberapa saat kemudian akhirnya Baeksang pun sadar. Ia pun langsung meminta maaf karena telah kalah dalam pertarungan. Akan tetapi Chungmyeon langsung menenangkannya. "Senior, santai saja, kau telah melakukan yang terbaik. Lagi pula lawanmu sangatlah kuat. Bahkan jika pertarungan ini diulang sampai 100 kali, kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya." Walau demikian, Baeksang masih sangat kecewa dengan diri karena walau bagaimanapun hanya ialah satu-satunya murid Gunung Hua yang tersingkir dari babak penyisihan. Walaupun Chungmyeon berusaha menenangkannya, akan tetapi sepertinya Baeksang belum menerima kekalahan tersebut. Bahkan itu membuat keduanya saling bertikai satu sama lain. Dan di sisi lainnya, Wei Lisan dan juga Hyunjong yang melihat pertikaian kecil tersebut hanya bisa tersenyum dari bangku mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, Hyunjong pun mengumpulkan murid-muridnya karena pertarungan atau babak selanjutnya akan diadakan 2 hari lagi. Ia berpesan kepada Chungmyeon untuk tidak membuat onar. Tentunya itu membuat Chungmyeon jengkel. Kenapa hanya dirinya saja yang mendapatkan peringatan tersebut? Hyunjong juga berpesan kepada murid-murid lainnya.
Babak selanjutnya akan berbeda karena apa yang akan mereka lawan merupakan murid-murid dari sekte bergengsi. Jadi berusahalah dengan keras dan jangan takut kalah. Intinya Hyunjong hanya meminta jika murid-murid melakukan yang terbaik. Dan setelah pidato Hyunjong selesai, kali ini Chungmyun lah yang mulai berpidato di hadapan murid-murid. Ia berkata, bagaimanapun caranya jangan sampai kalah. Lakukan cara apapun untuk menang. Dan apakah kalian tahu rasanya menjadi pecundang? Jika tidak, kalian lihat saja senior Baeksang yang sedang duduk di sana. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baeksang kesal. Murid-murid bahkan mulai menenangkannya untuk tidak mengamuk kepada Chungmyun. Tapi dengan pidato singkat tersebut, semangat murid-murid mulai berkobar. Chungmyun juga bahkan tidak ragu-ragu mengatakan kepada murid-murid untuk mematahkan leher musuhnya. Di sisi lain, entah apa yang dirasakan oleh Hyunjong. Nasihat ia sebelumnya nampaknya telah terhapus oleh pidato Chungmyun. Ia tidak tahu apakah itu berkah atau musibah. Di malam harinya, Chungmyun pun mulai menengguk alkohol. Ia nampak terasa sangat hidup. Walaupun ia tidak akan mati jika tidak meminum alkohol, akan tetapi nampaknya seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Untung saja Wei Lisan datang dan membawakannya 10 botol alkohol dan tak terasa. Ternyata sudah 9 botol. Chungmyun menghabiskan alkohol tersebut dan yang ia pegang adalah botol ke-10. Chungmyun masih merasa sangat kurang dengan alkohol yang telah ia konsumsi. Ia bahkan mulai menatap ke arah luar dan berencana untuk pergi meninggalkan Shaolin untuk mendapatkan botol alkohol lainnya. Akan tetapi ia pun mengingat perintah pimpinan sekte Hyunjong untuk tidak membuat masalah selama 2 hari ke depan. Jadi mau tidak mau Chungmyun pun membatalkan niatnya. Lalu ia pun mulai berpikir bagaimana cara mendapatkan alkohol lainnya. Ia pun mengingat Wei Lisan. Tidak mungkin ia hanya membawa 10 botol saja. Mungkin saja ada botol tersisa yang akan diberikan kepada para penatua. Oleh sebab itulah kali ini ia berencana untuk pergi menemui Wei Lisan. Chungmyun pun mulai keluar dari ruangannya, tapi ia merasakan hal yang aneh karena biasanya saat pimpinan Hyunjong memerintahkannya untuk tidak membuat onar, maka ada Baekchun dan yang lainnya menunggu di depan ruangannya. Akan tetapi kali ini tidak ada siapapun di sana. Mungkin saja itu efek dari kehadiran murid-murid dari gerbang Hwayong. Karena mungkin saja jika mereka masih berjaga di depan ruangan Chungmyun, itu akan terlihat sangat memalukan di hadapan murid-murid gerbang Hwayong. Chungmyun pun mulai meninggalkan ruangannya dan di dalam perjalanannya Chungmyun pun melihat seseorang yang sedang berlatih. Ternyata itu adalah Baeksang. Setelah kekalahannya, ia masih merasa sangat frustasi. Ia terus menyerahkan dirinya dan berkata jika dirinya sangatlah lemah. Kemampuannya bahkan telah banyak disusul oleh murid-murid kelas 3 seperti Yongjun, Jogul, dan bahkan beberapa murid lainnya. Ia bahkan mulai berpikir, apakah diriku tidak cocok dengan Gunung Hua? Dahulu dia dan juga Baekchun merupakan tombak Gunung Hua, akan tetapi setelah kedatangan Chungmyun semuanya berubah. Kali ini ia benar-benar tertinggal dibandingkan dengan murid lainnya. Kepercayaan dirinya bahkan sudah mulai menipis. Seakan-akan saat ini ia sudah tidak pantas lagi untuk berada di Gunung Hua. Dan saat itulah muncul seseorang. Ia pun berkata, apa yang sedang kau lakukan? Dan tentu saja itu adalah Chungmyun. Kehadiran Chungmyun tentunya membuat Baeksang kaget. Ia pun bertanya, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tentunya itu hanyalah sebuah kebetulan. Sebelumnya Chungmyun ingin keluar untuk mendapatkan alkohol. Saat itulah ia melihat Baeksang pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum benar-benar menemuinya, Chungmyun pergi ke desa sebentar untuk mendapatkan alkohol. Lalu ia pun melempar alkohol tersebut dari tas yang ia bawa kepada Baeksang. Dan Chungmyun pun berkata, minumlah.
Nah, di sini Baeksang masih ragu. Ia masih menetapkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam hatinya. Menurutnya adalah hal yang salah jika meminum alkohol di dalam sekte Shaolin. Tapi Chungmyun berkata, apakah kau tidak ingin? Dan pada akhirnya Baeksang tetap meminumnya. Dan entah bagaimana, setengguk alkohol membuat Baeksang merasa sedikit lebih lega. Dan setelahnya Chungmyun pun mulai kembali berkata, bagaimana? Apakah kau merasa sedikit lebih baik? Tentunya di sini Baeksang mengetahui maksud dari perkataan Chungmyun. Ia pun mulai sedikit bercerita. Sebenarnya ia tidak begitu merasa frustasi. Akan tetapi kali ini Gunung Hua berbeda dengan saat ia memasuki Gunung Hua di awal-awal. Kali ini Gunung Hua sedang berlari dengan cepat dan ia seperti tidak bisa mengikutinya. Baeksang khawatir jika ia malah akan menghambat perkembangan dari Gunung Hua. Ia juga tahu benar bakatnya dalam penggunaan pedang tidak sebaik orang-orang lain. Dan satu hal yang membuat Baeksang terlihat sedikit lebih baik yaitu karena ia berlatih lebih dahulu dibandingkan dengan beberapa murid. Dan dengan perkembangan pesat Gunung Hua saat ini, ia yakin pada akhirnya ia akan tertinggal. Baeksang juga berkata, kau mungkin tidak paham perkataanku. Dan Chungmyun pun menjawab, ya aku memang tidak paham maksud dari perkataan senior. Tentunya itu adalah hal yang wajar. Chungmyun terlahir dengan bakat yang sangat istimewa. Oleh sebab itulah ia tidak memahami bagaimana perasaan orang-orang tanpa bakat seperti Baeksang. Dan Chungmyun pun kembali berkata, jadi ini adalah masalah terkait dengan bakat senior yang kurang. Dan sambil menghela nafas, Baeksang pun menjawab, tidak. Aku tidak terlalu yakin, tapi nampaknya Gunung Hua telah menemukan jalannya. Dan jalan tersebut mungkin tidak cocok denganku. Melihat Baeksang yang selalu saja mengeluh, Chungmyun pun memintanya untuk berhenti berbicara. Dan Chungmyun pun kembali berkata, senior, aku memiliki sebuah cerita dari masa lalu. Dan cerita ini mengisahkan tentang sosok seseorang yang seperti dirimu. Mendengar hal tersebut, Baeksang pun mulai menanggapinya, apa? Seperti diriku? Apa itu kepribadian atau sifatnya? Chungmyun kembali berkata, semuanya. Hanya saja ia tanpa bakat. Orang itu berada di dalam sebuah sekte bela diri. Ia merupakan orang yang pemalu tanpa bakat pedang. Senior pasti sadar, dalam sekte bela diri seseorang pasti akan berusaha keras untuk menjadi yang terkuat dan juga yang terbaik. Tapi bagaimana dengan seseorang tanpa bakat? Seberapa kuat pun ia mengikuti pelatihan dan seberapa keras pun ia mencoba untuk mengikuti orang-orang lain, pada akhirnya ia akan tetap tertinggal. Itulah yang menjadi perbedaan antara orang berbakat dan orang tanpa bakat. Mendengar perkataan Chungmyun, Baeksang pun mulai mengangguk karena itulah apa yang ia rasakan saat ini. Seberapa keras pun ia mencoba untuk menyusul orang lain, akan tetapi karena bakat yang kurang, pada akhirnya ia tetap tertinggal. Chungmyun kembali berkata, jadi menurut senior kira-kira apa yang orang itu akan lakukan? Baeksang pun menjawab, apakah ia akan berusaha lebih keras lagi untuk menyusul mereka? Tapi ternyata jawabannya tidak. Jika ia terus mengikuti pelatihan orang lain yang tidak cocok dengannya, otomatis ia akan tetap tertinggal. Oleh sebab itulah orang itu menggunakan caranya sendiri dan memahami beberapa hal hingga pada akhirnya ia menjadi sosok yang penting di dalam sekte. Dan dengan itu orang-orang juga tidak akan pernah mengabaikannya. Baeksang kembali bertanya, bahkan walau ia tidak kuat? Dan Chungmyun kembali menjawab, ya memang apa gunanya kuat? Kekuatan bukanlah segalanya, akan tetapi setiap orang memiliki keunggulannya masing-masing. Bahkan itu jika di luar dari kekuatan, seseorang pasti memiliki kegunaan di sisi lainnya. Senior, biarkan aku bertanya, apakah menurutmu penatua Hyun Yong tidak berguna? Tentu saja jawabannya tidak. Walaupun penatua Hyun Yong tidak kuat, akan tetapi ia memiliki posisi penting di dalam Gunung Hua. Yang artinya perkataan Chungmyun benar, kekuatan bukan segalanya. Chungmyun kembali berkata, jadi kenapa senior berpikir jika dirimu tidak berguna? Baeksang pun mulai terdiam. Chungmyun kembali menjelaskan, bahkan jika senior tidak terlalu berbakat akan satu hal, pasti senior memiliki kelebihan di bidang lainnya. Dan jika senior berfokus kepada hal tersebut, pastinya senior bisa mengungguli seseorang dalam beberapa hal.
Mendengar penjelasan Chung Myun, Baeksang pun kembali berkata, apakah itu benar? Dan Chung Myun menjawab, tentu saja tidak. Mendengar jawaban tersebut tentunya membuat Baeksang kesal. Chung Myun kembali berkata, aku memang mengatakan jika mungkin saja aku mengatakan hal yang baik, tapi itu juga belum tentu merupakan hal yang benar. Chung Myun mulai menatap langit. Ia pun mengingat masa lalu. Ia mengingat salah satu juniornya bernama Chung Jin. Chung Jin pernah berkata kepada Chung Myun, walaupun dirinya lemah, ia yakin pasti bisa berguna untuk sekte. Dan ternyata itu benar. Beberapa tahun berlalu, walaupun Chung Jin tidak kuat, akan tetapi pemahamannya atas sebuah teknik sangatlah tinggi, dan itu membuatnya menjadi seseorang yang sangat penting di sekte. Jika saja tubuhnya tidak lemah, mungkin saja ia bisa menjadi pendekar yang kuat. Jika saja Chung Myun bisa kembali ke masa lalu dan memilih salah satu murid Gunung Hua untuk diselamatkan, pastinya ia akan memilih Chung Jin. Dengan adanya dirinya, walaupun Gunung Hua pada akhirnya runtuh, Chung Myun yakin bisa kembali menuju ke puncak berkat pemahaman yang dimiliki oleh Chung Jin. Walaupun ia tidak kuat, tapi dalam sejarah Gunung Hua, Chung Jin bisa dikatakan sebagai pilar yang hebat. Tapi sayangnya sebelum pertempuran terakhir ia menghilang. Jika saja Chung Jin masih hidup, mungkin Gunung Hua tidak akan jatuh dalam keterpurukan. Setelah mendengarkan beberapa cerita dari Chung Myun, Baeksang kembali bertanya, Chung Myun, tapi apakah kau benar-benar bisa memahami hatiku melihat kau merupakan orang yang mungkin telah mencapai tujuanmu? Dan Chung Myun pun menjawab, tidak senior. Aku bahkan belum dekat untuk mencapai tujuanku. Di masa lalu, salah satu keinginan Chung Myun adalah menjadi yang terbaik, tapi tujuannya tidak benar-benar tercapai. Kekalahan besar saat menghancurkan kultus iblis. Tidak ada yang tersisa bagi Gunung Hua. Rencananya benar-benar hancur. Tapi Chung Myun kembali berkata, senior, bahkan jika aku gagal dalam mencapai tujuanku, apakah aku harus menyerah? Baeksang pun mulai terdiam. Chung Myun kembali berkata, bahkan jika kau gagal, kau harus mencoba lagi. Dan jika masih gagal, kau harus tetap mencoba lagi. Dari perkataan Chung Myun, Baeksang pun sadar jika Chung Myun memiliki kehidupan lain yang tidak ia ketahui. Perkataannya terasa sangat berat, tapi itu membuat Baeksang sedikit nyaman. Lalu, ia pun kembali berkata, Chung Myun, biarkan aku bertanya satu hal. Apakah kira-kira aku bisa dibutuhkan untuk mencapai Gunung Hua yang ideal menurut versimu? Dan Chung Myun pun sedikit berpikir, ya mungkin. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Baeksang sedikit kesal. Ia pun berkata, tidak bisakah kau berkata iya saja? Dan Chung Myun kembali mendanggapinya, senior, kau merupakan keluarga, seseorang yang aku butuhkan. Bahkan jika senior tidak berguna sekalipun, tapi jika senior masihlah bagian dari Gunung Hua, maka kau tetaplah seniorku. Baeksang pun mulai terdiam. Itu adalah jawaban yang tidak ia harapkan, tapi setidaknya perkataan Chung Myun membuatnya nyaman. Tapi dengan itu juga nampaknya Baeksang mengetahui tempat mana yang mungkin bisa menjadikan dirinya berguna. Dan ia pun berkata kepada Chung Myun, sepertinya aku telah tahu di mana tempat yang pas untukku. Kali ini Baeksang nampak sangat bersemangat. Lalu ia pun mulai bangkit dan ingin pergi meninggalkan Chung Myun. Tapi sebelum itu Chung Myun masih menawarkannya satu botol alkohol lagi. Dan tentunya Baeksang menolak karena hanya beberapa saat lagi matahari akan terbit, dan jika diteruskan mungkin mereka akan ketahuan jika sedang meminum alkohol di dalam sekte Shaolin. Dan sebelum meninggalkan Chung Myun, Baeksang pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Dengan nasihat dan juga masukan aneh dari Chung Myun, akhirnya Baeksang mulai mengetahui apa tujuannya saat ini. Adapun Chung Myun, ia kembali melanjutkan meminum alkohol sambil menatap langit. Dan ia juga mulai mengingat beberapa hal di kehidupannya yang lalu, terutama bagaimana hubungannya dengan para senior dan juga juniornya.
setelah mendapatkan pencerahan dari Chung Myun, Baeksang pun mulai mencari-cari keberadaan dari penatua Hyun Yong. Dan setelah bertemu, Baeksang pun langsung mengutarakan niatnya. Tentu saja itu membuat Hyun Yong terkejut. Bagaimana bisa di waktu yang kurang tepat ini, karena saat itu masih dalam masa kompetisi, Baeksang tiba-tiba datang menemuinya dan berkata ingin bergabung dengan Balai Keuangan. Tapi nampaknya itu juga bukan hal yang buruk karena memang Hyun Yong memiliki niat untuk merekrut beberapa murid kelas 2 untuk bergabung dengan Balai Keuangan. Walaupun sebelumnya ia berniat untuk merekrut Jogul karena merupakan keluarga pedagang, tapi setelah bergaul dengan Chung Myun, ia lebih sering menggunakan ototnya dibandingkan otaknya. Akan tetapi Hyun Yong penasaran dan bertanya kenapa tiba-tiba Baeksang ingin bergabung dengan Balai Keuangan. Lalu ia pun menjelaskan, "Penatua, aku sangat mengerti bakatku. Bahkan hanya aku yang tidak bisa mencapai babak selanjutnya. Walaupun aku berusaha keras, akan tetapi pada akhirnya aku juga yakin murid-murid di belakangku akan bisa menyusul kemampuanku. Terlebih lagi aku menyadari akan satu hal, kekuatan bukan segalanya. Dan di Gunung Hua, keuangan adalah yang nomor 1. Ia sangat menyadari bagaimana masa-masa krisis Gunung Hua. Tanpa uang, Gunung Hua sangat lemah. Tapi saat ini, saat Gunung Hua bergelimang harta, murid-muridnya dengan mudah bisa bertambah kuat." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyun Yong senang karena nampaknya Baeksang mengetahui pentingnya Balai Keuangan. Tapi Hyun Yong masih nampak heran kenapa keputusan tersebut datang secara tiba-tiba. Lalu Baeksang pun berkata jika ia memulai atau memilih keputusan tersebut setelah berbincang dengan Chung Myun. Mendengar hal tersebut, Hyun Yong pun langsung tersenyum. Chung Myun nampaknya ia sudah menyadari bakat dari Baeksang. Hyun Yong sangat senang karena Chung Myun membawakannya seseorang yang berbakat. Mungkin Baeksang akan cocok untuk menjadi penggantinya di masa depan. Dan Baeksang pun memohon untuk diterima di Balai Keuangan. Tentu saja Hyun Yong menerimanya dengan lapang dada. Ia juga berkata akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan sekte. Tapi Baeksang memiliki satu hal lagi, ia tidak akan meninggalkan pelatihannya. Jadi ia akan bekerja di Balai Keuangan dan juga tetap berlatih. Walaupun itu sangatlah berat, tapi Baeksang tetap tidak ingin tertinggal terlalu jauh oleh murid-murid lainnya. Dan Hyun Yong pun menyetujuinya selama Baeksang bisa mengatur jadwalnya sendiri. Dan tanpa basa-basi, Hyun Yong pun langsung memberikan pelajaran pertama kepada Baeksang terkait pekerjaan dari Aula Keuangan. Beberapa saat kemudian, Wei Lisan pun datang menghadap kepada Hyun Yong. Walaupun Wei Lisan merasa hal ini sangatlah aneh, ia sering kali dipanggil. Walaupun awalnya merasa nyaman, tapi nampaknya ia mulai mencium bau-bau yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, setelah berbincang sejenak, ternyata Hyun Yong berkata kepada Wei Lisan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Dan hari babak final pun dimulai. Kali ini yang bertarung adalah mereka yang termasuk orang-orang kuat dari berbagai macam sekte dan juga keluarga. Para penonton bahkan lebih antusias dari sebelumnya karena pertarungan pasti akan lebih seru dan menegangkan daripada pertarungan penyisihan. Murid-murid Gunung Hua yang mulai memasuki arena bahkan sama terkejutnya dengan para penonton. Kerumunan tidak seperti biasanya, bahkan di belakang ada orang-orang yang mulai berjualan. Seseorang pun berkata, "Chung Myun, lihat itu, mereka menjual makanan manis." Chung Myun ternyata bahkan antusias dengan para penjual tersebut. Ia juga bahkan berkata kepada pimpinan sekte, "Pimpinan sekte, apakah kau mau aku belikan satu?" Tapi Hyun Jong menolak karena ia harus bergegas ke kursi para pimpinan sekte.
Tapi tiba-tiba Hyunjong pun melihat sebuah kerumunan aneh. Dari apa yang ia lihat, nampaknya orang tersebut tidak berjualan sesuatu. Dan saat ia melihat kartu biru dan merah, akhirnya Hyunjong pun sadar jika orang tersebut sedang membuka lapak judi di sekte Shaolin. Itu adalah hal yang aneh. Bagaimana seseorang berani melakukan hal tersebut? Hyunjong juga bahkan berpikir ternyata tidak hanya Gunung Hua yang bisa membuat onar. Tapi setelah diperhatikan, nampaknya orang yang membuka lapak tersebut sangatlah familiar. Dan benar saja, ternyata itu adalah Wei Lisan, pimpinan dari gerbang Huayong. Ia bahkan berkata kepada Hyunjong, apakah itu Wei Lisan? Dan Hyunjong pun menjawab, ya, nampaknya ia sedikit mirip. Dan Hyunjong kembali berkata, mirip? Itu tidak hanya mirip, tapi itu benar-benar dia. Kepala Hyunjong pun mendadak menjadi sakit. Tapi ia juga yakin jika Wei Lisan tidak mungkin akan melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri. Lalu ia pun mulai melihat kanan kiri dan berteriak, Chumyun! Dan para murid-murid Gunung Hua langsung membawa Chumyun tepat di hadapan Hyunjong. Ia pun berkata, apakah itu ulahmu? Di sini Chumyun nampak terkejut. Ia tidak mengerti maksud dari pimpinan sekte. Tapi saat melihat apa yang dilakukan Wei Lisan, ia pun berkata, orang itu benar-benar gila. Aku bahkan tidak sampai terfikirkan untuk melakukan hal tersebut. Melihat ekspresi Chumyun, nampaknya Hyunjong sadar jika memang itu bukanlah ulahnya. Lalu saat Hyunjong terbatuk, ia pun langsung menatapnya dan berkata, apakah itu ulahmu? Dan tentu saja Hyunjong seperti orang yang pura-pura tidak tahu. Ia bahkan berkata jika itu semuanya adalah murni inisiatif dari gerbang Huayong, jadi jangan terlalu khawatir karena Gunung Hua tidak ada sangkut pautnya. Tidak sampai di situ, Hyunjong bahkan berbisik kepada Hyunjong, tenang saja, setengah dari hasil tersebut akan diberikan kepada Gunung Hua. Mendengar kata-kata Hyunjong bahkan membuat Hyunjong kehabisan kata-kata. Ia menyuruh muridnya untuk tidak membuat onar. Tapi kali ini malah Penatualah yang membuat onar. Dan saat itulah seseorang berkata, Penatua, apakah aku juga boleh bertaruh? Tentu saja itu adalah Chungmyun. Lalu Hyunjong berkata, apakah kau bertaruh untuk dirimu sendiri? Dan Chungmyun pun menjawab, ya tentu saja. Keduanya nampak kompak, mereka bahkan tertawa bersama-sama. Itu merupakan pemandangan yang membuat Hyunjong lebih stres lagi. Dan pada akhirnya Hyunjong pun menuju tempat duduknya. Tapi pada masa final ini ada yang berbeda. Formasi tempat duduk mereka benar-benar diubah total. Dan Hyunjong kali ini tidak duduk di belakang. Ia bahkan duduk di baris pertama. Beberapa pimpinan sekte yang lebih besar bahkan duduk di belakangnya. Tentu saja itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Itu semua karena reaksi Tanggunak sebelumnya. Tapi tentu saja hasil penyisian dari Gunung Hua juga berpengaruh. Bisa dibilang Gunung Hua merupakan salah satu dari sekian banyak sekte yang hanya tersingkir satu murid saja dalam masa penyisihan. Hyunjong pun mulai duduk di kursinya. Tapi saat itulah ia mendengar bisik-bisik dari para pimpinan sekte. Seseorang berkata, apa? Berjudi? Di dalam sekte Shaolin mereka berjudi? Sungguh tidak tahu malu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyunjong terkejut. Seseorang seperti sedang menendang bokongnya. Perbincangan tersebut kembali berlanjut. Apakah kau tahu dari mana orang yang mengajakkan judi tersebut? Dan seseorang kembali berkata, aku mendengar jika itu berasal dari gerbang Huayong. Apa? Gerbang Huayong? Tentu saja banyak yang tidak tahu terkait dengan nama tersebut. Tapi saat Ho Dojin berkata, gerbang Huayong sepertinya sangat familiar. Mendengar perkataan Ho Dojin bahkan membuat Hyunjong hampir gila. Ia seperti ingin meninggalkan tempat duduknya. Di sini Ho Dojin jelas tahu siapa itu gerbang Huayong karena sebelumnya murid-murid Gunung Hua berselisih dengan Wudang untuk menyelamatkan gerbang Huayong. Para penatua bahkan penasaran terkait dengan identitas dari gerbang Huayong. Oleh sebab itulah beberapa bertanya kepada Ho Dojin bagaimana
bagaimana ia bisa tahu dan siapa sebenarnya Gerbang Hwayong. Tapi sebelum Ho Dojin menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara lain. Apakah itu merupakan sebuah masalah? Itu adalah suara Mirik Tanggunak. Beberapa penatua sekte pun mulai menanggapinya. Ya, itu adalah hal yang salah. Bagaimana bisa mereka berani berjudi di tanah suci Shaolin? Tapi Tanggunak berkata, ya, jika ini adalah tanah Shaolin, maka biarkan sekte Shaolin yang menyelesaikannya. Saat itulah pimpinan biara atau kepala biara berkata, aku rasa itu tidak apa-apa. Tentu saja pada awalnya para penatua sekte berkata itu tidak baik jika dilakukan di tanah suci Shaolin. Tapi kepala biara kembali menjelaskan, aku tidak menganggap jika tanah Shaolin itu suci. Lagi pula saat ini banyak orang yang berkumpul dan biarkanlah mereka bersenang-senang. Aku telah menekan banyak murid-murid. Jadi bagaimana bisa aku juga menekan para sekte-sekte yang datang dan juga para penonton. Biarkan mereka bersenang-senang untuk mengikuti acara ini. Mendengar penjelasan ramah dari kepala biara membuat para pimpinan sekte memuji tindakannya. Dan mereka bahkan mulai melupakan perjudian yang terjadi tersebut. Di lain sisi, Hyun Jong pun akhirnya mulai menghela nafas. Akhirnya ia bisa terlepas dari permasalahan memalukan tersebut. Di lain sisi, Baekhyun pun berkata kepada Chung Myun sambil menatap podium para pimpinan sekte, Chung Myun, apakah menurutmu pimpinan sekte baik-baik saja? Dan Chung Myun pun menjawab, oh, soal perjudian tersebut, aku juga harus bertaruh. Dan Chung Myun pun mengeluarkan segepok uang dari bajunya. Setelah Chung Myun mengeluarkan uang dari bajunya, Baekhyun nampak terkejut. Ia pun berkata, Chung Myun, bagaimana bisa kau membawa uang sebanyak itu? Dan Chung Myun pun menjawab, tentu saja ini untuk jaga-jaga. Dan ternyata itu sangat berguna. Chung Myun juga berkata kepada Baekhyun untuk bertarung dengan baik. Karena saat pertarungannya nanti Chung Myun akan mempertaruhkan seluruh uangnya kepada Baekhyun. Akan tetapi jika Baekhyun kalah, tentu saja itu akan membuat dirinya berada di dalam kesengsaraan. Tapi Baekhyun sama sekali tidak marah dengan kata-kata tersebut. Ia malah menatap Chung Myun dengan tatapan hangat dan setelahnya ia pun berkata, Chung Myun, biarkan aku bertanya, kira-kira siapakah kandidat yang bisa menjadi pemenangnya? Tentu saja selain dirimu. Mendengar pertanyaan tersebut, Chung Myun pun terdiam sejenak. Lalu ia kembali berkata, itu adalah pertanyaan yang sulit, tapi aku tahu siapa yang paling kuat. Akan tetapi di dalam pertarungan terkadang kekuatan tidak menentukan segala hal. Tapi menurutku sekte Shaolin memiliki peluang yang lebih besar. Dan Baekhyun pun langsung teringat akan Hae-yeon, murid Shaolin yang mengarahkan Baeksang hanya dengan satu pukulan saja. Tapi ada kandidat lain yang menurut Chung Myun bisa menjadi pemenang lainnya, yaitu anggota dari keluarga Namgung, salah satu dari murid Wudang, anggota keluarga Hebe Peng, dan mungkin juga Jin Gumryong bisa dimasukkan. Ada banyak orang yang akan kesulitan untuk melawannya. Mendengar nama-nama tersebut, Baekhyun pun mulai mengingat mereka satu persatu. Hingga akhirnya terdengar suara dari juri. Selanjutnya, Baekhyun dari Gunung Hwa, silakan memasuki arena. Kali ini Baekhyun terlihat sangat percaya diri. Ia bahkan berkata, lihat saja, aku akan membuktikan kemampuanku. Dan Baekhyun pun mulai menaiki panggung dengan sangat tenang. Di lain sisi, sebetulnya masih ada kandidat lain menurut Chung Myun yang mungkin bisa menjadi pemenang, yaitu seniornya Baekhyun. Akan tetapi probabilitasnya akan menjadi sangat kecil jika ia harus melawan Hae-yeon. Adapun sekte ujung selatan, nampaknya Chung Myun tidak perlu khawatir jika seniornya melawan murid-murid mereka. Dan kali ini lawan Baekhyun adalah Jong So-han, murid kelas 2 dari sekte ujung selatan. Seseorang yang berada di belakang bayang-bayang Jin Gumryong. Bisa dibilang ia merupakan yang terbaik kedua di sektenya. Mereka berdua pun mulai bertatapan satu sama lain. Dan Jong So-han
Sohan langsung memprovokasi Baekjun. Tentu saja itu semua berkaitan dengan pertarungan Gunung Hua terdahulu dengan Sekte Ujung Selatan. Saat itu seluruh murid kelas 2 dikalahkan dan berkat Chungmyun lah Gunung Hua memenangkan pertarungan. Walaupun diprovokasi, Baekjun masih terlihat tenang. Ia bahkan menyetujui beberapa perkataan Jong Sohan. Tapi Baekjun berkata jika kali ini pasti akan berbeda. Walaupun dahulu aku kalah, tapi setelah ini aku akan membuat kemenangan baru. Setelah kau kalah, maka Jin Gumryong selanjutnya. Baekjun juga bahkan menatap Jin Gumryong yang berada di kursi penonton. Mendengar dirinya direndahkan, Jong Sohan pun sedikit kesal. Ia pun berkata, baiklah, mari kita lihat apakah pedangmu setajam ucapanmu. Dan keduanya pun siap untuk bertarung. Baekjun sudah membuat kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik 24 gerakan bunga plum. Di lain sisi, Yeonjung yang melihat pertarungan seniornya pun mulai bertanya kepada Chungmyun. Chungmyun senior pasti akan menang bukan? Tapi ternyata Chungmyun sudah tidak ada di sampingnya. Yang tersisa hanyalah Jogul. Dan Jogul pun menanggapinya. Chungmyun telah pergi. Ia berusaha untuk mengumpulkan uang. Yang dimaksud adalah memasang taruhan. Di sisi lain, Wei Lisan terlihat sangat sibuk dengan orang-orang yang memasang taruhan. Dari yang jumlahnya besar sampai dengan yang jumlahnya kecil. Ia juga memerintahkan anaknya yaitu Wei Soheng untuk memberikan kepada mereka yang bertaruh sebuah token dan juga stempel. Dan tentunya Wei Lisan juga meminta agar semua orang yang memasang taruhan namanya dicatat dengan baik. Di lain sisi, Hyun Yong mulai menatap pekerjaan Wei Lisan dengan senyum cerah. Tapi tiba-tiba Baeksang bertanya, Penatua, apakah ini adalah cara yang tepat untuk menghasilkan uang? Nampaknya Baeksang masih ragu untuk menjadikan subsekte mereka tempat untuk mencari nafkah. Tidak hanya itu, yang mereka lakukan adalah membuka perjudian. Tapi Hyun Yong mulai menanggapinya dengan tegas. Kau perlu mengingat ini. Ada banyak orang yang harus kau beri makan. Lagi pula apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain. Dan apakah kau tahu kenapa Shaolin bisa mengadakan acara ini? Jawabannya adalah karena mereka kaya. Tanamkan ini baik-baik di kepalamu. Seberapa banyak uang yang kau peroleh akan menentukan kekuatan Gunung Hua di masa depan. Yang artinya jika Gunung Hua kaya, maka murid-muridnya juga akan menjadi sangat kuat. Mendengar perkataan Hyun Yong yang penuh dengan ambisi juga keyakinan membuat Baeksang yang awalnya ragu mulai menyadari betapa pentingnya uang dan juga perannya di masa depan nanti. Hingga akhirnya terdengar suara yang sangat familiar. Dan suara tersebut berasal dari seseorang yang memasang taruhan. Yang lebih mengejutkan adalah ia memasang jumlah yang sangat banyak. Bahkan 100 kali lipat dari taruhan terbanyak sebelumnya, yaitu 10.000 nyang. Dan seseorang yang memasang taruhan tersebut adalah Chungmyun. Wei Lisan bahkan terkejut karena ia tidak tahu Chungmyun memiliki uang sebanyak itu. Di sisi lain, Baeksang yang melihat Chungmyun bertaruh, ia pun mulai berkata kepada penatua untuk menghentikan Chungmyun. Ia tidak ingin murid Gunung Hua ikut dalam pertaruhan tersebut. Tapi Hyun Yong sama sekali tidak mengabaikan perkataan Baeksang. Ia bahkan berkata jika Chungmyun tahu cara untuk menghasilkan uang, jadi biarkan saja. Tapi sebelum itu ia juga menunjuk kepada seseorang. Dan ternyata di sana ada salah satu dari anggota keluarga Hebei. Ia diperintahkan untuk melihat keaslian dari uang-uang yang dipertaruhkan. Setelah keasliannya terjamin, maka seseorang mendapatkan token. Saat itu Chungmyun bertaruh 10.000 untuk kemenangan Baekjun.
Keaslian uangnya juga sudah terverifikasi. Melihat Chungmyun yang bertaruh sangat besar, mengundang orang-orang lainnya untuk ikut bertaruh dengan jumlah yang sangat besar. Lalu beberapa saat kemudian taruhan pun ditutup karena pertarungan akan segera dimulai. Mereka yang belum memasang taruhan akan diikut sertakan kepada pertarungan selanjutnya. Setelahnya, Chungmyun pun tersenyum di hadapan Penatua Hyunryong dan berkata semuanya berhasil. Jadi sebetulnya itu adalah akal-akalan atau rencana dari Penatua Hyunryong. Ia meminta agar Chungmyun memasang taruhan besar agar orang-orang lain juga percaya dan ikut bertaruh dengan jumlah yang besar. Dengan itu mereka akan mendapat keuntungan besar, walaupun pada akhirnya mereka juga akan membagi keuntungan tersebut kepada sekte Shaolin, yang artinya semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Setelahnya, Wei Lisan pun mulai bertanya kepada Chungmyun bagaimana ia mendapatkan banyak uang, dan Chungmyun pun berkata jika dirinya kaya. Lalu Wei Lisan juga bertanya apakah ia yakin jika Baekhyun akan menang. Tentu saja jawabannya adalah ya. Chungmyun yakin Baekhyun akan menang. Dan jikalau Baekhyun kalah, itu juga tidak masalah karena Chungmyun akan mendapatkan uang penggantinya dengan menjual rumah Baekhyun. Chungmyun pun mulai menatap arena dan berkata, "Senior, kau hanya perlu melakukannya dengan baik agar aku bisa menghasilkan uang." Kembali ke arena pertarungan. Setelah melemparkan bacot satu sama lain, akhirnya keduanya mulai mengeluarkan teknik masing-masing. Pertama, Jong Sohan mengeluarkan 12 gerakan bunga salju. Kelopak putih pun mulai bermunculan. Tentu saja, Baekhyun sangat familiar dengan teknik tersebut. Sekte Ujung Selatan telah menggunakannya saat pertarungan persahabatan dahulu dengan Gunung Hwa. Dan Baekhyun juga melihat bagaimana Chungmyun menghancurkan teknik tersebut walaupun digunakan oleh Jin Gumryong. Lalu, setelah arena mulai dipenuhi oleh kelopak bunga berwarna putih kali ini dengan teknik 24 gerakan bunga plum, kelopak putih tersebut mulai hancur satu persatu. Dan Baekhyun pun berkata, "Akhirnya aku paham apa maksud perkataan Chungmyun. Kelopak putih tersebut memang terlihat sangat indah, tapi saat sering digunakan, batang pohonnya sudah menjadi layu ataupun hancur. Sekte Ujung Selatan benar-benar telah selesai." Dan dengan itu pula, Jong Sohan pun mulai dihujani oleh ratusan bunga plum. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hwa. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.